Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami, Stambuk 150 2018 0119. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis farmasi mengenai antibiotik. Nah, yang pertama kita masuk ke antibiotik, di mana antibiotik ini adalah komponen obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Nah, di mana antibiotik ini merupakan obat yang digunakan untuk penyakit infeksi, di mana tingginya insiden penyakit infeksi mengakibatkan tinggi pula penggunaan antibiotik. Nah, sekarang ini banyak antibiotik digunakan tanpa resep dokter, padahal antibiotik seharusnya digunakan dengan resep dokter dan dibeli di apotik. Penggunaan antibiotik tanpa resep dokter ini akan menimbulkan resistensi, serta penggunaan yang tidak teratur juga akan menimbulkan resistensi. Nah, selanjutnya kita masuk ke submateri. Adapun submateri pada materi kali ini yaitu yang pertama ada fungsi, yang kedua ada alasan pemilihan, yang ketiga ada solusi, dan yang keempat ada metode pemilihan. Nah, yang pertama kita masuk ke fungsi. Tetrasiklin adalah antibiotik bakteriostatik spektrum luas yang menghambat sintesis protein. Nah, di mana tetrasiklin ini bekerja dengan menghalangi penambahan asam amino baru pada rantai peptida yang sedang terbentuk. Biasanya bersifat menghambat dan membunuh bakteri gram positif maupun gram negatif. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada alasan pemilihan, di mana tetrasiklin ini aktif terhadap banyaknya gram positif maupun gram negatif, seperti bakteri anaerob, Rickettsia, Chlamydia, Mycoplasma, dan protozoa, seperti contohnya amoeba. Nah, adapun mekanisme dari tetrasiklin ini, dia bekerja dengan cara menghambat pada sintesis protein ribosom dengan menghambat pemasukan aminoasid tRNA pada fase pemanjangan yang termasuk fase translasi. Ini akan menyebabkan bloket perpanjangan rantai peptida. Nah, selanjutnya ada solusi. Solusi ketika hasil pada pengujian yang kita peroleh itu tidak seperti yang diinginkan. Yang pertama itu kita mengulangi pengerjaan, kemudian yang kedua itu kita memeriksa bahan dan alat, kemudian yang ketiga kita mengganti dengan metode pengujian lainnya. Nah, adapun metode pada pengujian kali dapat dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke metode pengujian. Adapun metode yang dapat dilakukan pada pengujian kali ini, yang pertama itu ada metode fluorometri, yang kedua ada metode klorometri, yang ketiga ada metode spektrofotometri, dan yang keempat itu ada metode titrasi bebas air. Nah, dari empat pengujian tersebut, semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, tetapi pada percobaan kali ini saya akan menggunakan metode titrasi bebas air. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode pengujian. Adapun metode yang saya pilih yaitu metode titrasi bebas air. Nah, di mana titrasi bebas air atau titrasi non-aqua adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik sebagai pengganti air. Dengan pelarut organik tertentu, kekuatan asam atau basa lemah dapat diperbesar sehingga memungkinkan suatu titrasi yang tidak memuaskan dalam pelarut air. Kemudian, pada penetapan titik air pada titrasi bebas air, lebih disukai dengan cara potensiometri atau dapat dilakukan dengan penambahan indikator-indikator. Seperti pada asam itu contohnya kristal violet, metil violet, dan metil merah. Kemudian pada basa itu contohnya phenolphthalein dan violet azo. Indikator yang digunakan adalah berupa senyawa organik yang bersifat asam atau basa lemah, di mana warna molekulnya berbeda dengan warna molekul ionnya. Perubahan warna indikator dalam pelarut organik ini berbeda dengan perubahannya pada air. Hal ini disebabkan karena pelarut organik ini mempunyai tetapan dielektrik yang lebih kecil daripada air. Nah, adapun prosedur kerja dari metode titrasi bebas air ini, lebih kurang 250 mg tetrasiklin hidroklorida yang ditimbang seksama. Kemudian kita larutkan dalam 30 ml asam asetat glasial. Kemudian setelah itu kita tambahkan 10 ml raksa 2 asetat 5% bobot per volume dalam asam asetat glasial dan 20 ml dioksan. Titrasi dengan asam perklorat 0,1 N menggunakan 3 tetes kristal violet sampai terbentuk warna hijau, di mana tiap mil asam perklorat 0,1 N setara dengan 48,09 mg tetrasiklin hidroklorida. Terima kasih.